kasundakawa nafsu teu kenging diturut rajana sok lalamunan. Hai teman-teman, Saya Rusti dan rekan saya. Tesmen Kita sekarang ada di Tugu Cimau. yang tepatnya itu di perbatasan Banjaran dan Pangalengan. Kita mau kemana nih, Mas? Kita mau ke salah satu tempat yang jauh dari modernitas, sangat berbudaya dan keaslian suku Sundanya. Jadi ya di zaman serba modern ini, serba canggih, masih ada suatu tempat yang masih melestarikan ya budaya, khususnya di Sunda. Mau tahu lebih jelas, ikuti kita terus ya. Yuk. Ada di mana kita? Sip. Yuk. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih tepatnya di Kampung Adat Cikondang. Nah, lokasinya itu di Kampung Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Nah, Jadi Kampung Cikondang ini merupakan perkampungan adat yang memiliki nilai arsitektur yang sangat khas mungkin ya. Dibangun sekitar abad ke-16-an. Di dalamnya terdapat pulau, beragam budaya masyarakat setempat berupa artefak, ada artefak, juga sistem sosialnya juga, sistem ekonominya dan nilai-nilai tradisi yang pastinya itu pasti ada di sini. ya. Untuk lebih jelas ikuti kita terus ya. Ya. Ciao. Nah, kita tuh sebelum memasuki rumah adat Cikondang ya teman-teman, kita melewati dulu perumahan atau pemukiman warga. Jaraknya sih kurang lebih 100 kilo lah ya. 100 meter ya. Deket banget dari papan tadi yang desa adat Cikondang ya. Yuk.
Nah, teman-teman, sebelum memasuki Desa Adat Cikondang, kita wajib mengisi buku tamu dulu ya, seperti ini. Buku tamunya Iya. ada 2 ini. Ya. Ada 2. Ini tuh ada 2 tuh apa aja Pak berarti Pak? Ya, yang ini buat khusus di sini Ya. di rumah adat, ini buat pemerintahan Oh, desa. Nah, sekarang kita lagi bersama Bapak Bapak Wawan, Pak Wawan. sebagai asisten pribadi dan diberi kewenangan untuk menerima tamu dan menerangkan perkara sejarah rumah adat. Oke. Nah, Pak, boleh diceritakan lebih ya singkat aja lah, Pak, sebelum kita nanti melihat-melihat ke depan ya, masuk ke dalam gitu, Pak. Nah, itu si Desa Adat Cikondang itu gimana Awal gitu mulanya itu, sejarahnya? Ya, awal mulanya zaman dulu ada yang kesini Uyut, dia mendirikan, istilahnya kalau zaman orang Sunda ngababakan, ngababakan kesini yang Barat mendirikan rumah adat Cikondang. Gitu. Di sini dulu mah ada rumah ada 60 rumah Oh, Ada 60 rumah. Iya. dipimpin oleh Uyut. Di sini. Sehubungan tahun 42 terjadi kebakaran sehingga habis, yang tersisa cuma satu ini yang tidak tersentuh api. Makanya sampai sekarang dilestarikan. Oh, nah ini tuh kira-kira si umur desa ini tuh adanya sekitar berapa tahun yang Ya, lalu? Gitu? kalau menurut Tarik Benang Merah dari Anom yang pertama itu sudah 420 tahunan sampai Oh, saat 420 tahun. Oh, wah, udah. Jadi udah kuno ya, Ya, masuknya ya, ya, men. Udah. Ini Sunda ini. Ya, mungkin Wiwitan juga bisa. Wiwitan, ya. Sunda Buhun. Sunda Buhun. Nah, terus ya istimewanya di sini apa gitu, Pak? Di rumah adat Cikondang ini. Ya memang kalau keistimewaan pertama mungkin dari bentuk rumah, ya, Arsitekturnya ya, Pak ya. arsitekturnya, adat budayanya, tradisinya gitu lah, satu keunikan yang itu. Dan sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Terus saya baca ya artikel Pak, ada hutan larangan Iya, iya. gitu. Itu tuh apa tuh, Pak? Awal mulanya disebut hutan larangan. Ya mungkin pertama disebut larangan itu suatu kepintaran karuhun kita lah. Kalau dinamakan hutan lindung atau hutan apa mungkin habis saat ini. Iya. Tapi itu juga mengandung sejarahnya. Pertama tidak boleh ada orang yang tahu sehubungan hutan larangan difungsikan pertama buat sembunyi dari penjajahan Belanda. Oh iya. Gitu. Jadi berhubungan sama hutan larangan, makanya nggak boleh ada yang tahu. Kedua, tempat menyimpan benda-benda pusaka kepunyaan rumah adat Cikondang. Warisan ya, Pak ya. Warisan. Ketiganya tempat pertemuan para wali. Oh, tempat pertemuan. Ya, makanya nggak boleh ada orang yang tahu. Oh, makanya disebut Ya, hutan larangan. Hutan larangan. Yang keempatnya tempat sembunyi dari gerombolan DTI. Oh, dulunya. Dulunya zaman itu mah zaman kemerdekaan ke sini. Oh. Makanya dinamakan hutan larangan. Nggak boleh ada satu orang pun yang tahu. Nah, kecuali sekarang udah disebarluaskan Ya. Pak, karena ada fleksibilitas dari Pak siapa tadi? Pak Anom. Pak Anom ya, Pak Anomnya. untuk menyebarluaskan juga bahwa di sini ada situs yang emang harus dijaga berarti. Ya. Nah, ada pantrangan nggak sih Pak di sini kalau mau memasuki Desa Adat Cikondang ini? Ya memang banyak juga gitu. Ada dan pantangannya. Yang pertama mungkin dari hari dulu tuh. Apa namanya kebetulan lagi kesini. Ya. Gitu. Pertama harinya dulu. Ada hari Selasa, Jumat dan Sabtu itu hari larangannya. Larangan dari hari. Ya, Kalau dari ya. segi kita nih orang yang mau kesini. Ya, pertama mungkin terutama wanita. Ya. Kalau yang lagi datang bulan nggak diperbolehkan masuk ke rumah hutan larangan dan makam. Iya. Nah, kebetulan kita udah kedatangan. Kebetulan sekarang narasumber utamanya sudah datang, alhamdulillah. Ini kita bersama langsung sama Bapak Anom, juru kunci Desa Adat Cikondang ya Pak ya. Ya Pak, saya kesini tuh mau edukasi gitu ke teman-teman supaya bahwa di Kota Bandung tuh ada, nggak jauh dari Kota Bandung tuh ada situs yang harus dilestarikan gitu. Dilestarikan biar ya generasi selanjutnya bisa tahu gitu Karena Pak. Kebanyakan mungkin sebelumnya juga udah cerita juga sama Bapak, anak-anak sekarang itu
kurang melestarikan apa yang diturunkan nenek moyang kita mungkin ya. Iya. Nah ini sebagai edukasi aja Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah. Bapak perkenalkan dulu ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini sebagai juru kunci bisa, Iya. kuncen bisa, Iya. sesepuh desa wisata bisa, disebut bisa, Iya. alhamdulillah. Jadi Bapak di sini melaksanakan nama Bapak Alhamdulillah tugas udah 20 tahun Oh, udah 20 sebagai tahun. juru kunci. Yuswa 70 tahun alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Bapak maksud dan tujuan sebagai juru kunci di sini bukan apa-apa, tapi Bapak untuk mempertahankan budaya, melestarikan adat budaya, mempertahankan hutan lindung. Nah, itu yang mau Bapak berjuang sebagai untuk melestarikan tentang budaya. Alhamdulillah. Jadi Bapak di sini udah 20 tahun ya, alhamdulillah. Jadi kalau di 20 tahun ke belakang jadi nggak terbuka. Masih ditutup ya, Pak ya? Udah dipegang oleh Bapak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Jadi Pak, bisa. banyak yang tahu ya. Iya. Sampai keluar negeri juga tahu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Ya, gitu. Jadi gini ya, kelestarian budaya di sini dipegang sampai sekarang. Jadi sejarahnya dari Kampung Cikonang itu ada rumah Kampung Cikonang itu 60 rumah. 60 Ya, rumah. tahun 42 kebakaran, hanya satu tidak kebakar ya, belum ada. Yang masih ada sampai Ya, sekarang ya, Pak ya, kayak yang satu. tersisa. Maka kakek bapak ada amanat, ada paribasa kalau panjang tidak boleh potong, pendek tidak boleh sambung. Ya. Artinya bentuk, ukuran, adat, budaya, seni budaya harus dipertahankan, tidak boleh dirubah itu. Tentang sejarah rumah adat dan kampung adat. Untuk ini Pak, kan kalau di desa yang ini struktur organisasi misalkan ada puun, di sini gimana Pak? Apa? Strukturnya misalkan kan ada RT RW. Memang RT RW ada. Tapi untuk di daerah di desa yang Di aslinya ada. Kemarin ada yang tanya ya, anak-anak sekolah. Jadi mengadakan pemerintah tuh berapa sih? Saya ingat Bapak ya, membentuk pemerintah kalau nggak salah tahun 50-an. Tahun 50-an. Ya, membentuk pemerintah. Ya. Kalau dulu mah bukan RT, Rois. Ya. Kalau RW kepala dusun. Alhamdulillah. Tahun 50-an baru ada. Dan jam Belanda sudah ada RT, tidak ada, hanya ada lurah aja. Iya. Ya karena kan rumah masih jarang. Ya di Kampung Cikonang itu hanya 60 rumah, paling remaja berdiri 40. Alhamdulillah. Jadi Bapak untuk membaca kata-kata orang tua dulu ya, ada paribasa yang tadi, kalau panjang tidak boleh potong, pendek tidak sambung, itu akan pertahankan kemudian. Tabu juga sampai dipertahankan. Karena seperti anak-anak yang muda, memang kalau dulu gini, ada pekerjaan, ada kegiatan di sini, kalau orang tuanya bekerja di sini, ya, meninggal orang tuanya, ganti anaknya satu. Terus itu, sedangkan udah dipegang oleh Bapak, pekerjaan mungkin banyak, tenaga kerja nggak ada, maka pemerintah, RW, RT, Karang Taruna memang kupa diangkatnya. Orang udah berjalan. Kalau nggak percaya lihat nanti tanggal 15 Muharram di sini kegotong royongan Karang Taruna dengan masyarakat Cikonang dengan ibu-ibu bapak. Oh, jadi yang bekerja itu yang untuk hari H itu dia waktu ada kegiatan kearifan lokal sampai 200 orang. Wah. Alhamdulillah. Itu khusus satu Muharram ya, Pak? Ya, bulan Muharram. Bulan Muharram. Kalau mau mulai bukannya tanggal 1 Muharram. Jadi upacara tradisinya gitu ya di tiap 1 Muharram, bulan Muharram. Jadi di Cikonang itunya ini udah berdiri 400 tahun.
diadakan mungkin sama kalau kata-kata orang sekarang disebutnya ada kegiatan kearifan lokal. Kearifan lokal, ya. Dari Karawang itu udah 400 tahun ini sampai sekarang belum berhenti. Masih ya Pak, masih dilaksanakan, dilestarikan. Kan Bapak hanjakana Bapak teh penerusnya. Penerus itu kalau Bapak tidak ada program ya mengadakan kepada Karang Taruna masyarakat memang susah. Nggak bisa. Habis ya Pak. Tapi alhamdulillah Bapak jadi lumayan jadi kebantu-bantu ya pekerjaan Iya. alhamdulillah. Nah Pak, itu kan tadi ada istilah dari di sini panjang nggak boleh dipendekin, pendek nggak boleh dipanjangin. Itu dari segi arsitektur berarti kan? Iya, Nah, untuk dari segi arsitektur di sini tuh ada filosofinya. ada seperti gini. Maka itu tidak boleh rubah, artinya tidak boleh rubah ya. Ya. Ukuran, adat, budaya, seni, budaya Nah, tidak boleh rubah. Karena kan itu rumah itu punya ukuran 8-12. 8-12. Ya, 8 lebar masuknya tahun Hijriah, Ya. yang 12 nama bulan Hijriah. Ah, Untuk apa sih gunanya? Untuk mencari tanggal Hijriah. iya iya. Contoh 1 Muharram ada tahu nanti tahun 2025 hari apa sih? Nggak tahu. Iya, iya. Para dosen itu nggak tahu. Komo 2030, 2027, 2028 belum tahu. Nah, Ini akan ada filosofi keunikan rumah yang meneliti arsitek dari Belanda, dari TB, memang itu diteliti tentang akan ditiru oleh orang luar negeri itu. Maksud dan tujuan ada nama tahun yang nyata lebar 8 alif jim j dal b waw jim. iya, iya. Yang 12 Muharram, Safar, Maulud, Syilih, Maulud, Raja sampai Raya Agung. Bisa menentukan tanggal tahun 2025 1 Muharram. Nanti ganti tahun, sekarang tahun J, nanti tahun Dal. Dal 4, Muharram 7, 11 dihitung dari Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu pasti jatuhnya 1 Maret itu hari Sabtu. Kalau sekarang mulai puasa yang dekat puasa 5 jam 7 12 kebo Kamis Jumat Sabtu malam Sabtu mulai puasa. Malam Sabtu. Berarti dari situ Ya, ya, nilai. tidak menggunakan kila dan bila 1 menit jadi. Ah, Departemen Agama Ada kila dan bila. kalau 2030 tahun alif 1 Muharram 7 jadi 8 Rabu pasti jatuhnya hari Rabu 2030 nanti. nah, Tapi biar nggak umuran gua pada terus tua. nah terus di saya itu baca-baca juga di sini tuh hanya ada 1 pintu Pak. Iya. Itu Iya. kenapa tuh? Jadi gini. ada 1 pintu. Itu kalau itu sejarah di sini ada lokasi hutan larangan. Maksud hutan larangan itu satu ya tempat menyimpan benda ya benda, maka disebut hutan larangan. Jadi tidak boleh sembarangan orang panggil itu boleh dikunci di hutan larangan. Kedua, tempat misal para wali yang menyebarkan agama Islam, tapi penyampaiannya secara simbol. Kalau dulu, Simbol, iya. kalau sekarang filosofi. Ya. Kayak yang tadi ukuran 8-12, yang 8 nama tahun, yang 12 nama bulan. Iya, iya. Karena terus ada jendela 5. Jendela 5. Jendela Itu dari 5. setiap rumah itu jendelanya udah pasti 5. Itu enggak, tapi hanya satu ini. Oh, hanya satu. Jadi 5 itu artinya kalau orang Islam itu harus merasakan 5 waktu. Iya. Pintu 1 asal Allah yang tahu. Iya. Yang tadi pintu 1 itu asal kita dari Allah akan kembali ke Akan Allah. kembali yang betul. Kenapa pintunya itu selalu satu Ya, gitu. nggak Nggak ada pintu boleh. belakangan. Nggak ada pintu bahagia. Nggak boleh. Nah, Nah, itu itu Pak untuk pintunya pun ada khusus nggak? Harus arah ke barat, ke selatan. harus ke utara semua. Harus ke utara semua. Kalau dari utara. Kenapa harus ke utara? Dikarenakan jadi di sini teman-teman di sini ada leluhur menghormati ada leluhur di sini. Atau melangkah harus kanan dulu kalau masuk keluar kiri. Iya, keluarga. Iya. Itu tentang peradaban. Tentang peradaban. Kencing juga tidak boleh menghadap ke selatan, tidak boleh. Iya.
Alhamdulillah, sampai sekarang Bapak itu tentang ada tabu itu sampai sekarang dikarenakan ada peribahasa yang tadi tidak boleh diubah. Iya. Bapak bukan tidak mampu, Anda pasang listrik, ya. Iya. Penerangan, ya, mampu Bapak pasang listrik. Tapi menjaga Tapi itu kelestarian. menjaga ya, kelestarian budaya. Alhamdulillah. Terus Pak, saya baca juga ada melati purba katanya di Ada, sini. ada. Oh, Itu jatuh itu melatih purba itu jatuh. jatuh. Udah 4 bulan dari sekarang. Hanya ada ranting-rantingnya masih ada. Oh, Ya ranting-rantingnya masih mungkin ada. ada tunasnya baru mau tumbuh lah. Baru tumbuh lagi. Ada tapi jatuh jadi muncul lagi tunas yang baru gitu. Iya. Iya. Jadi ada yang ya seperti ini, bukan batang kayu, bukan. Jadi seperti apa? Mengarai gitu tanah. Oh, Jadi tapi kena tanah terus keluar akar langsung jadi lagi. dia membedakan sama melati yang sekarang apa sih Pak? Ada bedanya nggak gitu? Tapi ada beda. Memang dina harumnya tuh sama. Kalau di masalah harum Tapi bentuk ya bentuk bunganya sama. Bentuk semuanya bunganya sama. Tapi kalau melati yang melati sekarang kan pendek. Pendek. Oh iya. Kemudian sampai segede gini kan Oh, batangnya. batangnya tuh tuh lebih sampai besar dibanding besar. yang sekarang ya. Iya. Oh. Alhamdulillah. Terus ini Pak, katanya di hutan larangan ya kata Bapak tadi, pas di shoot gitu ya di helikopter apa suka nggak kebaca gitu, nggak kelihatan. Nah, Iya. Iya. Tidak agak kelihatan. Maka ini ada model seperti gini. Hutan larangan ini udah berdiri 400 tahun di zaman Belanda ya. ya. Belum pernah kencing orang Belanda. Oh, belum. Kayak kemarin ya. Baru tahun kemarin ada orang Belanda. Orang Kemarin ada orang Belanda Sampai datang ke sini. ya. Iya. Sampai dimarahin lagi. Jadi satu ya jurusan manajemen, Mm-mm. yang dua itu jurusan arsitek. Nah, Penasaran mungkin pengen melihat bangunan ini kan udah tua jadi dia Tua. penasaran gitu ya. Iya. karena mungkin arsitektur di sini juga sangat terkenal mungkin di luar sana. Memang. Dan udah Jadi- berdiri kokoh beribu-ribu tahun. Iya. Ya. Jadi orang-orang negeri itu berkunjung ke sini seperti orang Belanda, orang Irlandia, orang Taiwan itu meniru. Meniru. Dia meniru, misalnya jurusan arsitek meniru, saya akan membuat rumah adat di negara saya untuk para wisata Cina katanya. Oh, Akan meniru. meniru. Itulah. Ya, udah pasti beda ya Pak ya. Nah, untuk jarak rumahnya tuh Pak dekat-dekat apa Kalau jauh? dulu Pak jauh. Oh jauh. Oh, jauh-jauh. Nah pasti ada interaksi kan? Kan dulu tuh nggak ada bel, nggak ada interaksinya gimana Pak? Antar rumah, interaksi antar rumah kalau manggil. Kalau dulu tidak ada Nggak ada HP lah. Nggak ada HP ya. speaker, tidak ada HP, Nah. tidak ada speaker, tidak ada. Maka di sini kalau Muharram. kalau Muharram di sini satu Muharram itu ada kegiatan menunggu padi tutunggulan di belakang ya, ibu-ibu. Wah, jadi di rumah adat itu kan tentang ada kegiatan nyata karipan lokal, nyata Muharram ya. Jadi acaranya Terus yang cuma kedua, satu Muhammad. Terus yang kedua, menyuruh sholat itu tinggal seperti sekarang. Kalau Allahu Akbar, Allahu Ya. Akbar di masjid enggak. Hanya lihat aja saya di jendela. Oh masih memakai jam Matahari. matahari ya. Iya. Ya. Memang jamnya hampir jarang. Karena terbiasa juga Iya, udah iya. pasti tahu ya. Ya seperti ini menyuruh ada Idul Fitri, Oh. dari Karang Tengah kita bedug, wah cina Idul Fitri, yo gitu itu di situ. Jadi ya masyarakat udah biasa. Biasa. Jadi Pak kegiatan tradisinya itu satu Muharram aja gitu, nggak mulut ada. Memang di dia kegiatan ada kampung Cikunang ada 4. Ada 4. Satu Oh, ada kearifan lokal di rumah adat. ada Yang kedua kearifan lokal kampung. kampung. Ketiga kearifan lokal ini ke air yang mengairi satu desa untuk sawah
yang mengari 140 hektar. Yang keempat ada karapan lokal air bersih. Oh, air bersih. Nah, Pak, kalau kita mau ke sini nih ada pantrangannya nggak? Kalau pantangannya tadi Pantrangan. hari Jumat, Selasa, Sabtu dia nggak boleh. Oh, dari hari itu ya. Iya. Kalau Tapi hari- kalau Muharram di sini jatuhnya nanti hari Sabtu yang akan datang laksanakan. oh kalau Kalau bekerja seperti menebang kayu, menebang bambu tidak boleh. oh, Terus yang kedua, kalau perempuan sedang halangan nggak boleh masuk, tidak boleh ikut bekerja. Hanya untuk perempuan, berarti laki-laki itu Wah, kerja nggak Cuma nggak pernah. siapa tahu kan ada juga halangan Oh, dari itu masalah laki-laki. nggak apa-apa. Terus tentang agamanya, agama seperti orang Taiwan itu Konghucu, orang Belanda Nasrani, orang dia Nasrani, no, itu tidak boleh. tidak boleh Tidak ya. boleh, Selain- tidak boleh masuk ke rumah, tidak boleh masuk ke hutan larang, tidak boleh masuk ke makam. Ah. Hanya paling di luar aja. Untuk agama di sini berarti agamanya apa, Pak? Memang agama Islam. Oh, agama Ya, Islam. mayoritasnya ya. Mayoritasnya. Untuk dulu tuh di zaman mungkin Bapak Oh, masih muda. zaman dulu bapak masih kecil. Jadi mungkin ada agama tertutup di sini ya, Agama mana? tertutup. Jadi tertutup itu anggapan para ulama-ulama itu agamanya Hindu. Di Nah, sini. Nah, dikarenakan udah dibuka oleh Bapak, semuanya peninggalan dibuka oleh Bapak itu ratusan tahun sampai 400 tahun itu naskah kuno itu tidak boleh dibuka-buka zaman dulu. Terus saya dibuka dengan para ulama, para Ya. jangan. Si orang tetap pangten naskah kuno teh untuk penyebaran agama Islam. Tapi penyampaiannya secara filosofi, Filosofi. simbol. Ya. ya. Untuk aksaranya pun nggak memakai aksara yang sekarang ABCD begitu ya, Pak? Bukan. Ada huruf Arab dan huruf Sunda. Huruf Sunda. Bapak nggak tahu. Iya. Kalau huruf Arabnya ya bapak sedikit bisa. Iya, iya, iya. Dua bisa. Tapi si benda-benda itunya mah dijaga khusus ya Pak ya, disimpan khusus, nggak boleh dilihat. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi dari Museum Bandung ya, dari Museum Bandung mau lihat, nah katanya boleh silakan, tapi Oh. ada syarat. Oh, ada Katanya syarat. syaratnya bah, berani berbuat, berundang jam, bila mana ada kejadian di kantor, di jalan yang tidak boleh membawa ke perjudian. Oh. Ada syaratnya ya. Nah, untuk ini Pak kan tadi mungkin lingkungan situ gimana dulunya, apakah berkeseniannya gimana, adakah alat musik tradisionalnya atau apanya? Kalau dulu hanya dua, Ada dua. satu Tarawangsa, Tarawangsa, Iya. Tarawangsa sama Centreng berarti. enggak ya menyertai sama rebab. Oh iya. Tapi enggak pakai nyanyi. Ya nggak pakai nyanyi. Enggak seperti di Rencakalong, Iya, iya. pakai ibungan Rencakalong ya. Di sini enggak. Di sini Tarawangsa doang. Tarawangsa enggak pakai. Yang kedua seni beluk, Seni beluk, Pupu Sunda. Pupu Sunda. Pupu Sunda itu Bapak sebagai guru kesenian beluk, memang Bapak jadi guru, ya. Jadi Bapak teh khawatir waktu Bapak mau bisa beluk ya, jadi mendendama murid cari guru. Kalau sekarang guru cari murid. Oh. Sekarang ke Bapak gitu banyak yang mau belajar ke Bapak. Iya, nah calon. Jadi Bapak saya khawatir kalau ini kesenian ini seni budaya seni beluk, Bapak khawatirnya hapus tentang kesenian-kesenian. Maka Bapak alhamdulillah Bapak punya program, Bapak membangkitkan anaknya yang muda karang taruna, memang alhamdulillah sudah berjalan tapi 100%. Boleh nggak Pak dicoba apa Pak? Boleh. Maksudnya biar kita tahu juga nih seni beluk di sini gimana. Iya, boleh. Teman-teman, mungkin ini sebagian beluk dari sini ada 7 beluk ya Pak di sini tuh kan. 7 lagu. 7 lagu itu tuh Asmarandana, Mandana, Sinom, Dangdang Gula, Kinanti, Pangpur, Pangkur, terus Mijil, Durma. sama Durma. Nah, itu ada beberapa. Ya mungkin karena waktunya juga pasti bakalan panjang, butuh beberapa hari juga kayak Pak. Mungkin ini ada cuman satu contoh
Beluk Asmarandana. Ya. Asmaran bebengang layari lanong sae kana mana hauseun sama mebog mepen di anjeun heulaan miceuna ih kasunda kawa nafsu teu kenging diturut lajengna sok lelamunan kawitna nyon digorit arana sukadana raja pare eman geus kahot kersa ngawu kaputra kaetana nama dena barja den barja engal disawo barja mandok ngadeusan sakitu panggen Ini maasnya. Merinding, Pak. Orang ada yang suara sangat tinggi. Aduh, Iya. ini 7 orang itu merinding. melengkapi Iya, suara-suaranya ya. sautan. Iya. Bapak Mayo lagu yang 7 lagu itu bagi bapak sebagai guru ya, itu 7 lagu itu jadi dipecahkan jadi 17 sebutan. Ya teman-teman, kita sekarang mau memasuki hutan larangan Apung Cikondang. Nah, kita di sini syaratnya jangan memakai alas kaki ya, Ya. teman-teman. Dan pas kita masuk harus didahulukan kaki kanan. Dari sana. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ini tinggal di sini itu tanaman kami dia. Iya Pak, masih lumut ya. Nah, itu batu-batu itu tempat simpan benar-benar pusaka.
Ya, jadi yang tadi sebagaimana yang diterangkan sama Abah Anom, inilah lokasi hutan larangan. Gitu. Yang dimana tadi kan sejarah pertama tempat pertemuan para wali, kedua tempat menyimpan benda-benda pusaka. Nah, di belakang sana ada batu-batunya. Itu dulu benda-benda pusaka semacam keris, golok, pedang, dan kitab-kitabnya disimpan di atas batu itu. Yang batu itu ya Pak? Ya, yang batu itu. Ya, berapa batu. Disimpannya di sana. Katanya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tapi sekarang hujan juga tembus. Gitu. Tapi ini kita di sini juga nggak kehujanan Pak. Ya, Ini keliling gini aja ya Pak? ya, ya yang masih, tapi larangan kan banyak. Ada 2 hektar. Itu yang ini yang bisa kita kunjungi Iya. yang aman. Kalau diambil foto boleh. Lalu sini teh putih, bunga melati semua. Parum ya Pak? Wah, pokoknya masam. Satu kampung juga, wah. Semerbak wanginya ya. Alami. Sekarang Tidak seperti yang sekarang banyak Nah, suntikan kimia itu. Karena udah ada benda. Jadi kehujanan kebunan ada ratusan tahun lagi di atas batu. Disimpan tajam Belanda, takut dirampas oleh Belanda, enggak itu kan masih ada, tapi masih tertutup, Si batu tak itu. terbuka. Nah, tempat Salong Parawali di sini. Jadi bagi tugasnya dari sini ke Baduy, Cirebon. Memang yang dihitung wali yang dari itu dari Sigi, Loros, lupa dari Wali Songo termasuk di sini. Ya, mereka orang paling di sini, tapi penyebaran agama Islam secara yang tadinya yang Filosofi, ya, Pak. filosofi, nah itu penyebaran. Pada zaman kerajaan Pak, di sini berarti kerajaan apa yang ada di sini? Bapak nggak tahu ya kalian, tapi peninggalan waktu sejarah kerajaan Prabu Siliwangi ya, memang yang dikejar-kejar oleh kanak-kanaknya Prabu Iya. Kian Santang itu maksud dan tujuan itu Prabu Kian Santang itu akan mengislamkan Prabu Siliwangi. Padahal Prabu Siliwangi itu udah Islam. Nah, ya. Maka sudah dikejar ke sampai panggil, jadi minta udah dikejar-kejar tidak, panggil anda tidak apa, dan saya mah di Prabu Siliwangi itu kakak hilang nggak oleh Prabu Kian Santang. Apa percayanya itu Prabu Siliwangi sebagai Islam, memang bapak saya dikenakan di sini waktu peninggalan benda ada bandana dulunya Sinatin itu. Ya. Maka dikejar nggak Prabu Siliwangi, maka bahaya yang banyak yang menanyakan Prabu Siliwangi ibu bukan. Kita ke itu Pak, mau ke makom. Baik. Ya.
Nah teman-teman, kita udah sampai di makam siapa ini Pak ya? Kalau boleh tahu, ini tuh makam dari para sepuh ya. Ya, makam ini ya, yang tadinya yang dibuatkan agama Islam, dan ini yang dua yang ini. Oh, yang Jadi ini ya. kalau di Cirebon itu namanya itu Syarif Hidayatullah. Tapi yang dua ini namanya hanya Uyut aja. Uyut aja ya. Uyut Jadi aja. yang dihitung tadi Siti, Roro, Teluk, Papa, Walisong, termasuk ini Baduy masuknya kami. Tapi yang enam bapak nggak tahu ya. Ditaruhnya nggak di mana, nggak tahu. Yang tahu itu hanya di Baduy, terus di sini, terus di Cirebon. Kalau ahli sejarah mah tahu. Oh, Di pasti ya. Panata gitu. Tahu di mana tempatnya tahu banyak. Itu ada yang besar, ada yang kecil, perbedaannya Yang kecil itu yang ke situ itu yang sebelah barat itu yang bersama yang sebelah barat itu yang namanya mampu seperti bapak itu Ya, bapak ya. keturunan dari mampu. Jadi satu mampu yang pertama, yang kedua mampu yang bangunan itu ada lagi bangunan Maidil, paman saya sebelumnya, terus bapak itu itu kelima. Jadi itu yang di sini tuh emang khusus juru kunci untuk Itu kunci iya keluarga. untuk masyarakat Masyarakat lama ada beli tanah lagi 200 uang sebelah selatan. masih di tempat yang sama Masih sama tapi Untuk umum ya Pak ya. iya. beli masyarakat. Tadinya waktu saya mau masyarakat itu yang beli lagi tahu di sini. Ada karena kan bapak punya program masyarakat makin banyak, kemana radennya yang menikah ya balik itu dengan Iya. teman saya. Terus bapak dengan pemerintah minta izin harus beli tanah untuk makam, maka beli 100 kubah. Alhamdulillah. Sekarang udah punya beli lagi 100 kubah, beli lagi 40 kubah. Peninggalan para wali ini. Ini peninggalan para wali Pak. Kalau ini bukan ya Pak Adil. Yang 8 yang nama gua yang tadi yang ini. Alif, He, Jim, Y, Dal, B, O, Jim. Saya 12 orang kepala murid untuk menentukan tanggal hijriah. Wali Mirai, Safar, Mulu, Sijil Mulu, Idul Adha, Idul Fitri, saya di gitu.
sudah selesai mengunjungi desa adat Cikondang ya Meng ya. Ya. Meskipun suasananya tadi hujan ya, Udah hujan. tapi tenang. Kita udah explore Eksplorasi semua. dari rumah, terus hutan telarangnya, makamnya, dan situs-situs yang udah dibukukan oleh beliau. Nah, cukup sekian ya perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap di The The Trail.